Halo, selamat malam. Saya Dito. Oke, hari ini tanggal 27 Juli 2025 ya. Jam 9 lebih 19 menit. Hari ini saya akan memberikan gambaran bukan secara teknis, sebuah teori baru. Ini beda sekali, tapi saya sudah teknikal sendiri, dan saya rasa untuk menjelaskan secara teknikal dan teknis matematika saya belum mampu, atau saya bukan ahlinya memang. Sebelum video ini dimulai, saya akan kasih banyak disclaimer dulu, seperti ini nanti penuh lebih ke analogi ya, tapi analogi saya itu masih ada korelasi sama matematika atau sistemnya nanti. Pasti cukup akurat. Pretty accurate. Dan ini teorinya saya kasih judul kurva ambiguitas penjabaran. Ya agak ribet sih namanya, tapi ya bisa kalian ubah sendiri nanti kalau sudah sempurna. Tapi intinya di sini saya udah hitung teknikalnya sendiri, sampai lihat buku saya sampai jelek sekali ini. Ya begitulah. Dan di sini ini saya tulis tanggal 20 bulan ini juga bulan Juli 2025. Ini saya soalnya kepikiran waktu itu, langsung saya tulis biar nggak lupa gitu. Karena kalau cuma saya simpen atau katanya saya simpen di note, itu kadang nggak sebagus kalau secara spontan gitu saya mikir. Disclaimer-nya balik dulu. Mohon maaf kalau kalian dengerin agak lama, tapi di sini saya ulangi, saya nggak akan menjelaskan secara teknis, secara matematikanya ya, tapi tetap logiknya sama, analoginya sama dengan sistem itu. Saya mulai dari perkenalan dulu ya. Ini tentang kurva yang bentuknya seperti ini. Nah, di sini saya akan kenalkan. Ini kalian sebut saja upper atau topnya. Di sini bottom. Kok kayak itu aja, kayak grafik saham atau apa itu? Ya hampir sama. Jadi ini malah dari itu ini revolusioner sekali nanti. Tapi saya kurang tim, saya nggak ada ilmunya, saya bukan ahli matematika yang bisa ngitung sekarang tanggal berapa? Tanggal 27 tambah 7 terus dikali 2025 berapa itu? 68.000 sekian lah. 68.850. Nggak bisa seperti itu saya. Jadi kalau matematika saya akui saya belum ahlinya. Ya, saya mulai dari sini ya. Perkenalannya di sini. Mohon maaf, saya kasih analogi, oke? Jangan marah. Memori saya mau habis ini. Ini kurva yang saya ngira-ngira sendiri ya. Kalau di sini kita bisa sebut kurvanya ada yang garis lurus. Kita nggak salah, garis lurus saja. Seperti ini. Saya sebutnya zero. Zero itu punya sumbu X dan Y sama. Ini juga punya sumbu X dan Y. Nah, di upper ini atau kita sebut yang di atas, ini bisa di zoom nggak sih? Nggak bisa. Saya kasih analoginya itu kebahagiaan, dan antonimnya kebahagiaan itu apa sih? Oposisinya itu adalah sedih ya. Nah, ya ini saya kalau mau ngasih analogi itu improvisasi guys, spontan ya. Ya,
hidup kalian, hidup. Ini kan zero kan? Ini saya kasih lampu, atau bisa dibilang itu tempat netral kita. Kita hidup itu dari awal kita apa sih jadi pertama itu? Mungkin kalau sejarahnya dari agama itu kita dari tanah ya, kalau dari agama Islam. Atau kalau dari sejarah ilmiahnya itu mungkin dari apa, ikan ya, mikroba, dari mikroba ya. Itu sama saja ya, dari nol kayak gini, samanya seperti ini, sama intinya logiknya semua itu sama, meskipun itu beda pandangan tapi logiknya sama seperti ini. Kita lahir katakanlah dari sperma gitu, nggak kecil apa itu, tapi masih ada jauh lagi, itu belum nolnya. Tapi ketika kita mati itu kita kan namanya kehidupan atau life. Kan gini, life itu gini. Life, kehidupan dan live. Nah, kita hidup pasti banyak mengalami banyak hal kan. Mungkin ini butuh perbandingan juga, dan ini hubungannya sama geometri. Geometri ini bakal banyak sekali disebut di sini. Pokoknya dari seluruh teori ini, geometri itu atau lingkaran, circle, itu akan jadi poros utama kita. Kita butuh perbandingan juga di sini. Ya maaf jelek ya, saya enggak ya, kita butuh perbandingan sama kan. Tapi ini katakanlah bukan milikmu, bukan satu garis, tapi ini garis kehidupan atau seluruh umat manusia. Ini bukan garis dari internal kamu sendiri, tapi ini sebenarnya ada, tapi ini saya buat internal. Ini atau bisa buat punya identitasnya sendiri. Kita katakanlah yang besar ini punya, ini A, dan ini A. Masih ori 2. Berapa mas? 6.000 ya, kembali. Kembali 1.000 mas, makasih ya. Tadi sampai kita butuh perbandingan, nanti ini ada hubungannya sama geometri. Nah, tapi ini kita anggap satu life atau satu earth, satu atau whole. Bentar ya, saya pause. Sebenarnya nggak usah ya. I need no cut. Stop ball. Zero. Mana di Korea? Korea.
Suan ya. Bener saya agak nggak enak badan juga, tapi I'm strong memang. Ya, satu Earth atau satu semesta ini ya. Ini pasti nanti ada banyak, cuma saya kasih perbandingan kecil dulu ya. Nggak bisa di zoom, tapi saya tahu saya YouTube bisa di zoom. Ini kalian, kita ambil ini dimensi apa sih yang buat kita win? Kita semua itu always want to win. Apa yang buat kita itu punya makna di dunia ini? Apa itu life? Nggak ada yang mau cuma survival, tapi I wanna live. Kita semua ingin kehidupan itu. Kita mau hidup, kita ingin merasa feel alive. Artinya, apa yang menentukan kita itu benar-benar sukses di hidup adalah kebahagiaan. Ya, saya sudah sebut tadi, ini kebahagiaan dan oposisinya adalah kesedihan. Kita panggil kebahagiaan itu sebagai X ya, X. Atau saya, maaf, kebahagiaan itu Y, dan ini X. Karena kita akan mulai dulu dari X dulu. Zero back to zero, itu adalah dunia. Itu memang cara kerja kehidupan. Kita dari apapun, dari sejarahnya, dari biologisnya, dari ilmiahnya, we just zero, atau kita itu bagian dari bumi gitu. Atau maksudnya saya bagian dari sebuah yang ada di bumi ini apa? Ketika kamu tewas atau kita semua tewas, ini kamu yang bisa dibilang kamu itu 5 dimensi manusianya itu udah sehat, cerdas, apa itu punya pemahaman emosional yang baik, sosial kamu sukses, spiritual kamu penuh keyakinan. Lalu ini katakanlah orang yang kamu pikir nggak lebih pintar dari kamu, yang kecil, ini apa? Ini D ya tadi ya? D, kamu A. Kita bahas yang kamu dulu. Ketika kamu tewas, hal pertama yang akan kamu lakukan apa? Ketika kamu mau menjelang tewas, banyak orang bilang, detik-detik itu bakal banyak flashback atau entah apa itu, saya kurang tahu ya. Tapi intinya yang pertama, kamu ketika tahu mau mati, pertama kamu akan feeling sad dulu, feeling kamu sendiri. Karena kenapa? Kamu merasa di akhir hidupmu kamu nggak banyak melakukan hal yang kamu mau. Kamu melakukan banyak hal yang nggak kamu suka gitu. Kamu datang ke acara yang orang itu nggak benar-benar tahu kamu. Ya kamu cuma nggak merasa enak, atau kamu nggak bahagia pada sebuah acara yang dibuat teman-temanmu, tapi temanmu bahagia karena itu acara mereka. Ya. Kamu ikut saja karena merasa mungkin kamu bahagia di situ, tapi nggak dengan caramu. Mungkin kamu merasa kurang melakukan banyak hal yang harusnya kamu lakukan, kamu merasa itu terlambat, kamu nggak minta maaf dengan orang-orang yang sebenarnya kamu sayangi dan sudah terlambat waktunya. Entah mereka sudah meninggal duluan atau kamu yang sudah mau meninggal dan mereka masih hidup, but you have no time to minta maaf ya. Atau banyak hal, kamu akan sedih, dan itu sedihnya parah sekali itu, akan berada di real bottom paling bawah itu. Dan saya bilang ini analogi saja, tapi sistem matematikanya tetap sama. Lalu yang kedua, tapi kamu juga merasa bahagia di sosial, kamu cukup dikenal, karya-karyamu mungkin berguna bagi seluruh masyarakat di seluruh bumi, di sekitar kamu, di negara kamu. Mungkin bisa-bisa ide-ide kamu itu menjadi inspirasi atau jadi lebih baik lagi bagi orang. Tapi yang namanya kamu cerdas, pasti kamu menjabarkan sesuatu itu lebih luas gitu, lebih secara holistik gitu. Kamu gila sekali berpikir karena kamu cerdas sekali. Jadi, iya ya, tanpa aku jadi orang yang seperti ini, aku juga nggak akan jadi yang seperti itu. Lalu ketika kamu mulai bahagia, setidaknya bersyukur gitu. Nggak tahu ini bisa sampai bottom atau enggak, mungkin juga bisa selebihnya gimana pun. Tapi kamu akan kembali lagi juga, dan sampai akhirnya ketika kamu turun lagi, nggak di bottom lagi,
karena di Batam itu awalnya mungkin ya, atau malah kita nggak bisa nebak kalau itu. Mungkin pertama kamu sedih, terus kamu bahagia, terus sedih paling bawah lagi malah. Itu nggak bisa saya tebak, tapi intinya yang pertama itu pasti manusia itu punya insting bahwa mereka punya penyesalan itu yang mengubah mereka, hal buruk itu yang mengubah mereka. Intinya hal-hal krusial itu dipenuhi dengan penyesalan. Bersyukur itu malah kadang manusia lupa. Jadi bersyukur itu ketika mereka sudah menyesal, lalu akan ada bersyukur. Karena itu saya balik lagi, bahagia itu Y dan yang sedih itu X, karena X itu tahu setidaknya kan. Maka itu ini nggak bisa ditebak, tapi setidaknya manusia itu lebih cenderung ke penyesalan dulu atau kesedihan dulu. Lalu ini bisa perlah saya, kalau ini katakanlah lingkar circle ini itu milikmu, circle kedua ya, tapi nggak ada hubungannya. Pokoknya nanti ini sistemnya malah bukan cukup ya, ini mayoritas itu di geometri itu kayak sampai saya nyimpulkan manusia itu theta ya, tapi itu cuma ada di buku jelek ini. Buku dulu. Ya, BTW kalian boleh screenshot ini. Meskipun nggak jelas. Oh, ini apa ini? Penting. Ya, ini cuma gambaran simpel ketika saya gabut aja kemarin itu. Bukan gabut ya, kayak waktu luang saya tulis cepat-cepat ini. Oke. Lalu pada akhirnya ketika kalian sudah melewati ini, grafiknya akan seperti ini. Dari zero. Yang pertama kalian gimana ya? Zero back to zero. Kalian pertama mungkin dari bahagia ke sedih lagi. Jadi grafiknya sama nanti seperti ini. Set. Ada yang naik, ada yang turun. Dan itu nggak selalu besar gitu. Karena kalian punya penjabaran sesuatu, mungkin ini penjabaran di sebuah film, ini penjabaran kalian di sebuah rasa sakit gitu. Itu banyak sekali. Itu seperti sel gitu. Benar-benar seperti sel gitu. Banyak sekali. Mungkin ada kalau triliunan atau kuadriliun hal kurva seperti ini di otak kalian atau di tubuh kalian. Ada banyak sekali variabel seperti itu, dan itu penting sekali. Kok gelap ya? Ya kau yang gelap. Nah, tapi ini di sini bukan milik kalian, ini saya kasih perbandingan. Nah, ketika kalian sudah naik turun, itu kalian nggak asing kan sama naik turun seperti ini, grafik seperti ini. Kalau ini saya naikkan di sini, nggak asing. Apa? Ya, itu yang ada di monitor jantung kalian. Grafik itu ada di monitor itu, saya nggak tahu namanya, maaf. Itu ada di situ. Dan ketika sudah jadi garis horizontal seperti ini, artinya apa? Yes, you just dead. You already dead. Dan itu adalah back to zero yang saya maksud. Tapi itu bukan finalnya. Tapi itu adalah tempat netralnya itu. Atau kalian already dead. Dan sebelum kalian melakukan itu, kalian itu banyak sekali. Jantung kalian itu berdebar kencang sekali karena sedih, senang, bersyukur, sedih lagi, super sedih. Itu naik turun sebenarnya. Atau malah habis naik turun lagi. We don't know. Lalu intinya lebih gampang teknisnya ya guys ya. Tapi saya masih minder untuk jelasin matematikanya karena jujur lemah sekali saya matematika di lanjutannya. Nah, analogi lagi. Ini kebahagiaan kalian, ini kesedihan kalian. Ketika mau mati, kalian sedih, naik lagi, bahagia karena bersyukur, sedih lagi, super sedih lagi. Terus akhirnya dari itu mengecil, dari sedih, bersyukur, sedikit mulai tenang, dan waktunya kalian tewas. Makanya kadang orang yang tewas tuh ketika punya masalah di dunia, mereka akan selesaikan. Terus setelah selesai, orang-orang kira sudah selesai, ya betul, sudah selesai bagi hidupnya dia tewas itu, sudah tenang. Dan yang
yang kecil. Ini katakan orang yang kalian anggap bodoh itu ya, entah orang awam atau siapa yang kalian anggap nggak paham dengan kalian. Ketika mereka mati, itu korelasi di otaknya cepat sekali. Mereka bahagia nggak? Mereka sedih nggak ketika mau mati itu? Mungkin sedikit, kecil sekali. Sekalipun bottom mereka ini ya, paling bawah mereka itu cuma berapa kamu sih? Itu cuma di level sini kamu, nggak sampai di bottom kamu, cuma sampai sini, level sini kamu. Ketika mereka sedih, ketika itu juga masih hidup loh, di paling bottom atau sampai mereka itu menembus lebih dari bottom atau wah sudah batasnya, menembus batas artinya dia juga tewas. Tahu kan saya maksud? Jadi ini tentang penjabaran, kebahagiaan kalian sebelum mati gitu. Sulit sekali ya jelas. Tapi intinya mungkin kalau ini saya lanjut, kalau ini saya nggak akan, kalau yang 5 dimensi itu kayaknya itu lebih ke pemaknaan aja ya. Kalau di sini ini lebih bisa dibilang kita evolusi ke hal yang baru. Yang intinya zero, circle, dan apapun itu punya peran yang tendensinya besar sekali di sini. Ya ini saya pakai satuan radian. Maaf sekali guys, saya akan buat lebih bagus lagi. Terima kasih, sampai jumpa di video bulan depan atau minggu depan, kan sekarang hari Minggu tanggal 28 hari Senin ya, hari Senin. Jadi terima kasih sudah menonton. Maafkan ya, ini cuma pengenalan saja. Ini nama dan menurut saya kita harus menyelesaikan masalah nyata daripada kayak kita gimana ya. Pesan saya adalah semua itu perlu visual, hasil yang ada visualisasinya, yang benar-benar menyelesaikan masalah kita gitu, masalah manusia. Ini ada kesimpulannya, saya bacakan. Tapi itu sulit untuk kita memahami, karena itu contohnya angka 3. Manusia itu tak dapat dinilai oleh mata dan seluruh intuisi atau mata dalam pemetaan atau ya sekilasnya manusia ya. Tapi kita bisa dibilang apa saja itu sama mereka. Tapi yang intinya ini mungkin seperti teknologi pada Bitcoin ya, blockchain. Tapi aduh, banyak tapinya Mas Yan. Banyak tapinya. Karena saya butuh tim. Kalau saya menyelesaikan ini mungkin butuh 30 sampai 40 tahun ya. Tapi kalau saya punya tim yang jenius sekali, punya matematika yang cepat lah. Saya nggak hebat-hebat banget. Apa tuh? Mungkin kalau saya ada tim 3, 4, 5 tahun lah, itu mungkin bisa selesai dengan baik dan bisa diaplikasikan dengan
dengan sempurna. Saya yakin 3-4 tahun atau 5 tahun lah, teori ini mungkin bisa sama atau bisa dipraktekkan sama seperti blockchain. Blockchain itu beda sekali, itu menurut saya sempurna sekali, itu sudah sangat sempurna, itu sudah, wah itu revolusi, itu gila sekali. Tapi kalau ini namanya mungkin agak alay ya, kurva ambiguitas penjabaran. Jadi semua itu penjabaran manusia itu cenderung ambigu ya, meskipun sama, maksudnya itu sama. Pokoknya ini tentang about human, dan bisa dipraktekkan mungkin di ekonomi, karena ini bisa ambil biasnya manusia gitu loh, cenderungnya di mana. Dan ini juga ada hubungannya sama biologik mereka, seberapa cepat detak jantung mereka ketika mereka bahagia, seberapa cepat detak jantung mereka dan aliran darah mereka ke otak, oksigen mereka yang dikirimkan ke otak itu dalam tekanan berapa sih gitu, untuk mencapai kebahagiaan, untuk mencapai sebuah tekanan. Itu yang saya maksud, itu juga ada hubungannya seperti itu. Tapi saya nggak punya ilmunya di biologis atau sains atau matematika yang lanjut, itu saya nggak ada ilmunya gitu. Saya cuma cepat adaptasi gitu kalau ada sesuatu yang ini bisa bilang saya nggak tahu sih juga ilmu apa ya, tapi saya sedikit bisa untuk ngasih analogi secara cepat itu. Sebenarnya gampang lagi, cuma ini saya ngelak. Menurut saya manusia itu mengambil keputusan karena ada dorongan pada tubuh mereka gitu. Kalau mereka nggak punya adrenalin, mereka cenderung ya mengambil keputusan itu nggak signifikan gitu secara, atau kurang gimana ya, kalian pasti paham kayak gini. Wah, dia harus beli ini ku, terus kita ambil sampelnya, bukan ambil sampel, gimana biar orang itu beli. Ketika orang beli sesuatu itu aliran darahnya itu seperti apa, itu kerasnya, terus detak jantungnya itu berapa gitu, lalu tekanan mata, terus telinga mereka itu resonansinya berapa. Ini juga ada resonansi. Dan disclaimer, ini saya juga banyak ada sedikit referensi, bukan referensi ya referensi melihat Pak dosen UI, dosen apa itu, dosen Universitas Indonesia itu siapa, Pak Handika atau siapa itu, tentang, pokoknya ada di channel Gradient, di video shortnya itu saya baru lihat kemarin. Tapi ini sebenarnya saya udah dari tanggal ini tanggal 20 bulan 7 itu ya, tahun ini udah lebih dulu. Tapi saya sempurnakan lagi nih, dan untungnya betul gitu, untungnya nggak fatal gitu saya salahnya, tapi tetap bisa salah. Makanya saya butuh tim yang benar-benar hebat gitu loh. Saya nggak bisa gini karena ya gimana lagi, saya juga nggak bisa nyalain keadaan ya, atau nyalain lingkungan saya. Harusnya saya memang lebih berusaha gitu, tapi beda. Itu wah gila sekali itu perbedaannya. Ya sebenarnya saya mau benar-benar dapat ilmunya gitu. Saya punya tim mungkin 2 atau 3 anggota gitu. Saya bisa kok 5 tahun 5 tahun saya jamin 5 tahun lah, lama-lama pun 6 tahun itu, paling cepat mungkin 3 atau 4 tahun lah. Ini teori ini bisa sempurna sekali nanti. Tapi yang bener hebat ya punya tim. Tapi kalau hebat apa butuhnya saya gitu. Jadi sebenarnya saya itu pengen sekali belajar matematika lanjut, tapi saya akui saya lemah sekali, nggak secepat orang-orang ya. Tapi kalau ngasih analogi itu cepat sekali karena ada sense logiknya di situ.
Nah, itu yang kalian skip itu mungkin kalian kira saya nggak ngomong terus itu kalian kira ngomong itu enggak. Ya, maksud saya I just had no money gitu loh guys. Andai kata aduh canggung sekali saya ngomong ini, canggung sekali. Padahal juga ya cuma kamera aja. Kalau saja saya punya uang, ya memang salah saya ya, saya nggak bisa cari uang. Saya dua gitu. Ribuan ya? 3.000-an. Ya? 3.000-an. Tumpah guys. Ya kalau gugup ginilah. Pas nih, matur nuwun nggih. Ya saya akan buat video teknisnya kalau gitu. Ya bisa saya. Saya nggak bisa janji juga ya. Ya sebenarnya saya malu aja. Ya, I'm just being human gitu loh. Masih ada gengsinya untuk takut salah ya. Meskipun sebenarnya gini loh. Saya nggak bisa disamain sama orang lain gitu. Ya nggak ada orang yang bisa disamain sama orang lain. Tapi beneran, saya itu beda sekali. Saya selalu melihat saya itu always have something big gitu. Tapi saya nggak pernah tahu loh. Mungkin yang pernah baca ini, lihat ini, ya masih ada privilege ya. Satu-satunya privilege saya adalah orang tua saya masih hidup gitu. Saya sekolah nggak pernah sangu. Ya dari kecil, dari saya SMP, SMK itu masih sering sih, nggak selalu. Dan saya nggak pernah minta, karena SMK itu saya punya uang sendiri. Ini saya baru lulus. Ya saya nggak suka curhat ya. Ini cuma tak kasih gambaran ya. Kenapa kalian harus percaya sama apa yang nanti saya sampaikan. Ini juga saya tujuannya adalah
we need evolution gitu loh. Sudah berapa lama kita nggak berevolusi itu. Saya benci sekali sama orang yang nggak cerdas ini. Nggak cerdas itu nggak sadar. Orang sadar itu segalanya menurut saya. Itu malah nyeleweng ya. Maksud saya itu cuma butuh itu loh. Saya cuma butuh edukasi. Saya pengen belajar. Tapi saya nggak pintar-pintar juga sih. Saya bukan orang yang kompetitif.